Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Ambarwati. Saya mengajar di MTS 45 Gianyar, Bali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang harus kalian taati. Karena musim pandemi seperti ini, kalian harus tetap di rumah, ya, cuci tangan, jika keluar kalian harus menggunakan masker dan jaga jarak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sejenak supaya pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menyemangati materi yang akan kita bahas hari ini, kita akan melakukan tepuk PPK. Akan Ibu ajarkan tepuk PPK, kalian ikuti bersama-sama dengan baik. Tepuk PPK: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk itu bisa kalian gunakan sewaktu-waktu untuk menyemangati setiap kita melakukan pembelajaran PPKN. Mari kita akan memulai pembelajaran PPKN tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari adalah makna tata urutan peraturan. Yang kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tapi pada hari ini kita akan mempelajari tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 1. Menata tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. 2. Menjelaskan konsepsi tata urutan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan peran sebagai penyusun tata urutan perundang-undangan. Mari kita mulai pembelajaran hari ini tentang makna tata urutan peraturan. Diawali dengan peraturan perundang-undangan. Apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang seperti misalnya DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Gubernur. Itu tadi tentang peraturan perundang-undang dasar hukumnya. Setelah itu kita akan mempelajari tentang pengertian peraturan perundang-undangan berdasarkan beberapa tokoh, yaitu yang pertama berdasarkan Bagir Manan tahun 1987. Bagir menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah
Setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Tokoh yang kedua yaitu Suhino tahun 1981 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki beberapa makna. Yang pertama itu proses atau tata cara pembentukan tata cara peraturan perundang-undangan dari jenis dan tingkat tertinggi, yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. Dan yang kedua, keseluruhan produk peraturan perundang-undangan tersebut. Tokoh yang ketiga yaitu Hamid S. Atamimi tahun 1990 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat. Itu beberapa pengertian yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Lanjut, setelah pengertian kita akan mempelajari yaitu tentang peran. Apa peran peraturan perundang-undang? Alasan penting peranan peraturan perundang-undang bagi negara Indonesia bagi Panggirmanan antara lain: 1. Merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah dikemukakan kembali, dan mudah ditelusuri. Kedua, memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi dan dikemukakan kembali. Ketiga, adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali baik dari segi formal maupun segi materi muatannya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Itu adalah peran dari peraturan perundang-undangan oleh Panggirmanan. Selanjutnya tentang fungsi peraturan perundang-undangan. Menurut Panggirmanan, peraturan perundang-undangan itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ke dalam dan fungsi keluar, atau fungsi internal dan fungsi eksternal. Apa itu fungsi internal dan apa itu fungsi eksternal? Kita akan bahas satu-satu. Fungsi internal berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Fungsi internal tersebut terdiri dari fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi, dan kepastian hukum. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsi eksternal adalah peraturan perundang-undangan terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Itu tadi fungsi peraturan perundang-undangan menurut Manan. Yang ketiga, fungsi peraturan perundang-undang menurut Aan Seidman menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pernyataan efektif dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan yang kedua, sebagai hukum yang menjadi sebuah langkah penting bagi suatu negara dalam upaya perubahan perilaku. Adapun tata urutan perundang-undangan di Indonesia itu dapat kita lihat perubahannya dari tahun ke tahun. Dimulai dari Kitab MPRS nomor 20/MPRS/1966. Yang pertama
tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua ketetapan MPR, ketiga undang-undang atau Perpu, keempat peraturan pemerintah, kelima keputusan presiden, keenam peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri dan instruksi menteri. Yang kedua, TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000. Urut-urutannya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, ketiga undang-undang, keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kelima peraturan pemerintah, enam keputusan presiden, dan ketujuh peraturan daerah. Nanti kalian bisa membandingkan antar masing-masing ketetapan atau masing-masing tahun. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang pertama atau yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawahnya undang-undang yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Setelah itu peraturan pemerintah dilanjutkan dengan peraturan presiden, dan yang terakhir yaitu peraturan daerah meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota madya, dan peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kedua ketetapan MPR, ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, kelima peraturan presiden, keenam peraturan daerah provinsi, dan ketujuh peraturan daerah kabupaten dan kota. Masing-masing ketetapan atau masing-masing aturan berdasarkan tahun memiliki perbedaan. Nanti kalian boleh amati. Ya. Ini tentang tata peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini. Kita bahas satu-satu tentang tata peraturan perundang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Kalau tertinggi berarti puncaknya, yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan lain di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami beberapa kali perubahan. Yang kedua, materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain yaitu memuat ketentuan-ketentuan susunan organisasi negara dan pemerintah. Yang kedua, memuat ketentuan-ketentuan tentang rakyat. Yang ketiga, memuat ketentuan yang berkaitan dengan identitas negara seperti bahasa kita bahasa apa, lambang negara kita apa, semua tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat yaitu memuat jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. 5. Memuat susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan 6. Memuat pembagian dan pembatasan kekuasaan atau tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Itu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikatakan bahwa undang-undang adalah hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua yaitu tentang ketetapan MPR. Apa itu ketetapan MPR? Dan hal-hal apa saja yang ada di sana? Nah, yang pertama adalah tentang ketetapan MPR-nya itu sendiri. Ketetapan MPR adalah
sebuah produk legal. Mari anak-anak kita lanjutkan materi kita. Tadi yang pertama tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kedua yaitu ketetapan MPR. Apa itu ketetapan MPR? Ketetapan MPR adalah sebuah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah, baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang berlaku di luar majelis. Istilah TAP MPR itu adalah ketetapan MPR. Jadi TAP MPR itu kepanjangannya jadi ketetapan MPR. Tidak termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah tersebut diambil dari MPRS pada sidang pertama tahun 1960. Yang kedua, bahasan tentang ketetapan MPR yaitu tentang sumber hukum. Sebagai sumber hukum, isi dari ketetapan MPR antara lain yaitu 1. Memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang. Yang kedua, memuat garis-garis besar haluan negara dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden. Bahasan tentang ketetapan yang ketiga, ketetapan MPR yang ketiga yaitu 3 hal yang harus diatur dalam ketetapan MPR, antara lain merinci secara lebih lanjut aturan yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjadikan tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum dasar tidak tertulis dalam aturan dasar tertulis. Yang ketiga, menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR yang sudah ada. Jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan ketetapan MPR. Kita lanjutkan bahasan ketiga yaitu tentang Undang-Undang Dasar atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu tentang undang-undang. Pengertian dari undang-undang yaitu undang-undang merupakan penjabaran secara langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Materi yang memuat harus diatur dalam undang-undang berisi. Jadi apa yang dapat dimasukkan dalam undang-undang? Yang pertama, peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang kedua yaitu tentang perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Itu beberapa materi muatan yang terkandung dalam undang-undang. Bahasan yang kedua tentang undang-undang atau peraturan perundang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Maaf ya. Adapun peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Jadi peraturan perundang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 ayat 1, 2 dan 3. Ketentuan muatan dalam Perpu adalah sebagai berikut. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu harus mendapat persetujuan DPR
dalam masa persidangan berikutnya. Jika Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Namun jika Perpu mendapat persetujuan, maka Perpu tetap dijadikan undang-undang. Itu tentang undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kita lanjut tentang peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undang yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Cakupannya, peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercakup dalam undang-undang. Contoh, peraturan pemerintah adalah PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggara pendidikan. Itu peraturan pemerintah. Dan selanjutnya yaitu tentang peraturan presiden. Peraturan presiden merupakan peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undang yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Adapun peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggara kekuasaan pemerintah. Contoh dari peraturan presiden yaitu Peraturan Presiden RI nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional. Masih tentang peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya yaitu tentang peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Adapun materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Contoh, Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Tengah. Lanjut tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Peraturan Daerah Kabupaten Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Itu tentang bahasan tata peraturan perundang-undangan. Materi yang kita bahas cukup sekian. Terima kasih. Tugas yang kalian harus kerjakan yaitu membandingkan antara peraturan daerah provinsi dengan peraturan daerah kabupaten dan kota. Itu yang harus kalian pelajari. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.